Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi selamat minuralatai salam sawujud karin malempang adil kata dino becuramin ke surga bersengat kajubata arus. Perkenalkan, nama saya Hana Kaliwahyumi dari SMA Negeri 2 Palangkaraya. Sampah merupakan hal yang menjadi perhatian kita semua, baik itu di rumah maupun di sekolah. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 2 Palangkaraya. SMA Negeri 2 memiliki jumlah siswa kurang lebih 1.450. Nah, kebayang bagaimana banyaknya sampah yang disebabkan oleh peserta didik, baik itu sampah plastik, sampah kemasan yang pastinya akan menumpuk di akhir pertemuan pada setiap harinya. Saat ini pemerintah melalui kurikulum Merdeka memiliki suatu program, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya sebagai koordinator pada SMA Negeri 2 Palangkaraya menentukan tema yang akan kami buat menjadi P5 di sekolah kami, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Berikut ini adalah praktik baik konsep Huma yang saya terapkan pada pelaksanaan P5 tema gaya hidup berkelanjutan. Kami sebagai koordinator P5 ingin mengajak peserta didik untuk lebih peduli kepada lingkungannya dengan melalui proyek yang ada di tema gaya hidup berkelanjutan. Tema ini karena pasti akan bersinggungan dengan peserta didik. Proyek yang akan kami buat yaitu membuat kompos dan juga membuat ekobrik. Kompos kami buat dari sampah daun, sampah rumput yang tentunya dapat dengan mudah ditemukan di sekolah. Ternyata dengan produk organik, yaitu dari daun dan juga dari rumput, maka mereka akan membuat kompos yang lebih berkualitas. Mereka bisa memanfaatkannya menjadi media tanam yang bisa digunakan untuk menanam. Untuk ekobrik tentunya memiliki manfaat, yaitu meningkatkan produk nilai produknya. Kalau dahulu sampah plastik hanya dibuang, nah kami memiliki terobosan dengan menggunakan ekobrik ini, maka sampah plastik akan memiliki nilai jual yang lebih. Tetapi hal tersebut tentunya memiliki tantangan tersendiri. Yang pertama, untuk pembuatan. Selain itu, tantangan yang lainnya adalah menyamakan persepsi antara koordinator, kemudian fasilitator yang nantinya akan mendampingi di kelas agar memiliki satu visi dan misi, bahwa siswa pada saat didampingi oleh fasilitator memahami, oh ini yang akan menjadi tujuan akhir dari proyek tersebut. Kemudian pastinya pendanaan. Untuk membuat kompos memerlukan bahan-bahan, yaitu kompos bag, kemudian molase, kemudian gunting. Karena untuk membeli alat cacah pastinya lebih mahal, makanya kami akan menggunakan gunting untuk memotong-motong. Pastinya untuk mengatasi segala tantangan tersebut, yang kami lakukan adalah berkomunikasi dengan pemangku kebijakan yang ada di sekolah, meminta dukungan dan kemudian juga mengajukan proposal pendanaan untuk membeli alat dan bahan. Maka ada beberapa aksi yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah menyusun modul. Kami harus menyusun modul menyesuaikan dengan jam pelajaran yang kami perlukan untuk membuat proyek, yaitu kompos dan ekobrik. Kemudian setelah itu kami mengkomunikasikan bagaimana untuk fasilitator memahami tahapan-tahapannya. Kemudian di tahapan pelaksanaan yang kami lakukan, yang pertama itu adalah membuat kompos. Kenapa kompos menjadi yang pertama? Karena kompos memerlukan waktu yang lama. Jadi untuk pembusukan dari sampah daun, dari sampah rerumputan itu memerlukan proses yang lama. Untuk kompos ini setiap satu kelas memiliki tanggung jawab untuk membuat satu kompos bag. Mereka membuat jadwal
untuk bergantian mengecek, melihat kondisinya apakah perlu tambahan untuk menyemprot molase ataupun tidak. Jadi mereka sudah menyusun jadwal bergantian di perkelasnya. Nah, setelah semuanya itu sambil menunggu kompos selesai dan siap untuk digunakan menjadi media tanam, siswa-siswi melanjutkan pekerjaan untuk produk yang kedua, yaitu ekobrik. Nah, di ekobrik ini kami sebagai koordinator menyepakati bahwa mereka membuat ekobriknya itu dengan botol minuman dengan ukuran 600 ml. Nah, peserta didik di sini setiap kelas dibagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan 30 ekobrik. Kemudian peserta didik juga pastinya memerlukan gunting untuk memotong-motong bahan-bahan, dan mereka harus memastikan bahwa bahan-bahan yang masuk ke dalam botol minuman itu tidak boleh tercampur dengan air ataupun dengan pasir. Mereka harus memastikan bahwa ekobrik ini padat. Nah, untuk mencapai kepadatan yang diinginkan, mereka akan menimbang, karena kesepakatan kami yaitu 200 gram untuk satu ekobrik. Jadi apa sih yang mereka ketahui tentang itu kompos, apa sih yang mereka ketahui tentang ekobrik, bagaimana cara mereka untuk membuat kompos dan ekobrik yang baik. Dan tentunya di modul yang kami buat juga menyertakan tautan-tautan untuk tata cara bagaimana membuat kompos dengan menggunakan media rumput dan dedaunan. Begitu juga bagaimana membuat ekobrik itu biar menjadi bagus. Karena bila nanti untuk kepadatannya tidak merata, maka akan dikhawatirkan pot yang kami buat nanti akan mudah menjadi peot atau menjadi tidak bagus kembali. Pelaksanaan P5 ini mereka menjadikan hal yang unik ya, mereka mengumpulkan sampah plastiknya, kemudian mereka membersihkannya sama-sama, kemudian mereka berkolaborasi, saling mengingatkan refleksinya, karena penggunaan P5 ini masih di satu jenjang. Kami membagikan praktik baik yang kami lakukan, aksi nyatanya kami memberikan gambaran kepada Bapak Ibu guru yang lain. Mereka hidup untuk menjaga alam ini ternyata memiliki dampak yang besar. Ada satu sekolah yang mengundang saya untuk membagikan apa yang bisa mereka lakukan untuk P5 di sekolahnya. Nah, salah satu contoh yang bisa saya bagikan yaitu membuat kompos dan juga membuat ekobrik. Berikut tadi adalah praktik baik yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Selamat pagi, perkenalkan saya Aura Claresta dari 1112. Di sini saya akan menceritakan bagaimana kisah saya untuk mengikuti salah satu kegiatan P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan, dengan kegiatan seperti membuat ekobrik dan juga kompos. Ilmu yang saya dapatkan yaitu adalah bagaimana cara mengelola sampah dengan baik, entah itu sampah organik ataupun non-organik. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, saya semakin dekat dengan teman-teman sekelas saya dan bagaimana cara bekerja sama dengan baik untuk melaksanakan atau mencapai tujuan akhir kami untuk membuat sebuah proyek tersebut. SMA 2 Palangkaraya, kemarin kami melaksanakan kegiatan P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan, dan kami mengambil kegiatan yaitu membuat kompos dan juga ekobrik. Dan kegiatan itu kami rasa sangat berguna sekali, karena dengan adanya dua kegiatan itu anak-anak menjadi lebih sadar dengan kebersihan, dengan lingkungan, terutama ketika kompos kemarin mereka bisa belajar mengolah sampah sehingga akhirnya menjadi berguna. Dan kedua, dengan adanya ekobrik mereka juga bisa belajar mengolah sampah-sampah plastik menjadi kita buat akhirnya menjadi karya yang berguna, bisa digunakan untuk siswa dan lingkungan sekolah itu sendiri.